Kalau jalan-jalan hobi ya. Bukan duit. Happy. Gue tau lu pasti juga doyan. Malam Romo. Selamat malam. Bu Ari, selamat malam. Malam Romo. Selamat malam. Sebentar ya, nanti saya ini sudah banyak traveler loh. Mariati ini, Charlie ini juga akan Amino Ignatius ya, Charlie Agustus. Ya. Ya, Hebat ya. Malam Charlie. Malam. Salam kenal. Ini boleh bawa pasangan sih nanti pas harinya. Boleh bawa pasangan kah yang mau ikutan? Boleh. Oke. Malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Hari. Oke Romo, jam 7.30 bisa kita mulai? Ya silahkan. Oke, Bu kita mulai. Helena. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan kita pada malam ini, di mana kita akan berbicara tentang Camino. Oke, kita akan nanti mendengarkan juga pengantar dari Romo. Setelah itu mungkin ada sharing dari Bu Mariati. Sekarang saya persilakan ke Romo. Silakan Romo. Buka. Ya, kita buka dengan doa dulu ya. Romo buka. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh rangkaian acara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, Engkau senantiasa mengundang kami untuk semakin dekat dengan Engkau, dan kami bersyukur atas kekayaan rohani di dalam Gereja Katolik yang menjadi teladan bagi kami untuk mengikuti Engkau melalui teladan para kudus-Mu, juga melalui ziarahan. Berkatilah kami, hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah kami, sehingga seluruh rencana yang akan kami lakukan untuk secara khusus melakukan peziarahan Camino de Santiago tahun depan bisa berjalan lancar, karena Kau berkati sendiri, demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembukanya. Sekarang saya akan serahkan ke Romo untuk memberikan kata pengantarnya. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Helena. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sudah bergabung pada hari ini untuk kita mengenal lebih detail, lebih jelas mengenai Camino de Santiago, Camino Santiago de Compostela. Ini adalah peziarahan yang paling tua di dalam Gereja Katolik, devosi kepada Santo Yakobus. Saya sendiri belum pernah. Kita HDV akan mengadakan rencananya tahun depan, yang sudah pasti adalah saat Lebaran tahun depan, tanggal 5 sampai 18 April, itu persis Lebaran. Tetapi juga tentu bisa berangkat di waktu-waktu yang lain. Nanti kita akan menyusunkan programnya. Nah, karena ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana Camino ini, saya juga belum pernah, jadi saya nggak tahu. Kita akan mendengar sharing. Terima kasih Bu Mariati yang sudah 2 kali menjalani Camino ya, tahun 2019 dan tahun 2002 kemarin. Tentu nanti kita akan mendengar cerita-cerita dari Bu Mariati supaya kita punya gambaran yang lebih jelas mendengar dari sumbernya langsung.
Sekali lagi terima kasih Bu Mariati yang mau membagikan pengalaman mengikuti Camino 2 kali untuk kita semua. Nanti setelah Bu Mariati sharing, kita bisa tanya jawab mengenai apapun tentang Camino ini ya. Begitu dulu. Saya kembalikan dulu ke Bu Helena. Ya, terima kasih Romo atas pengantarnya. Sekarang saya persilakan ke Bu Mariati untuk sharing. Silakan Bu Mariati. Selamat malam Romo, selamat malam Helena dan teman-teman semua. Salam kenal ya. Kemarin ini saya ada menemukan suatu seperti brosur gitu yang untuk dari Santiago de Compostela. Saya yang sharingkan ke Romo tadi pagi, Romo. Itu saya share screen dulu, boleh? Boleh. Ya, silakan Romo. Ya. Ini. Oh, itu yang fotonya ya Romo. Iya, tapi ada yang tadi pagi ada mengenai apa yang harus dilakukan di Camino de Santiago de Compostela, Romo. Sebentar. Inikah? Ya, betul. Ya. 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 Ini hanya sedikit acuan. Jadi persiapan sebelum melakukan atau pergi ke Camino de Santiago de Compostela. Jadi karena perjalanannya cukup jauh, itu lebih dari 100 km, dilakukan kalau nggak salah itu sebetulnya rencananya 5 hari, tetapi kami ini menurut pengalaman saya ya kemarin 2019 itu akhirnya diperpanjang menjadi 6 hari. Karena ada 1 hari yang 29 km itu terlalu jauh, jadi itu dipecah menjadi 2 hari, 15 kilo dan 14 kilo. Jadi rata-rata setiap hari jika berangkatnya nanti dari Saria, itu hari pertama saja sudah 26 km. Jadi saya usulkan jauh-jauh sebelum dimulai dengan perjalanan ini, sebaiknya juga melakukan olahraga ataupun sudah terbiasa dengan latihan jalan gitu setiap pagi atau setiap sore ya. Jadi supaya tidak sudah terbiasa gitu. Lalu sepatu yang dipakai juga sebaiknya sudah dicoba-coba dulu. Jadi jangan memakai sepatu baru sama sekali yang belum pernah dipakai. Jadi nah di sini disebutkan juga daftar hal-hal yang harus dibawa dalam ransel Anda di Camino de Santiago. Nah, sepatu yang digunakan adalah sepatu yang ringan. Saya usulkan sepatu yang ringan. Jadi boleh pakai sepatu apapun juga, tapi yang ringan dan yang enak dipakai. Boleh membawa 1 ekstra sepatu yang tahan air. Jadi ketika kita melihat cuacanya itu akan hujan, itu sebaiknya memakai sepatu yang tahan air. Dan tidak lupa juga kaos kaki. Kaos kaki itu sangat penting untuk membawa kaos kaki yang mudah kering. Jadi sehingga apabila kaki kita cepat keringetan, kakinya tidak mudah lecet gitu. Nah, berhubungan dengan itu juga kalau kakinya lecet, jadi kita sudah sediakan juga dengan itu ya atau perban dan atau salep atau apapun juga, atau mungkin ada spray untuk kaki, itu mungkin boleh dibawa, artinya disiapkan. Jadi siap-siap dengan hal-hal yang jika itu terjadi ya. Nah, untuk ini masalah kaki juga kadang-kadang kita juga suka kram gitu. Nah, kram itu bisa diatasi dengan
apabila kita pagi-pagi makan pisang, atau boleh juga bawa vitamin B seperti Neurobion di dalam tas, itu boleh dimakan juga selama perjalanan 1 hari 1, itu sangat membantu. Jadi supaya menghindari kram kaki dan kecapean otot dan sebagainya. Lalu untuk apabila pagi hari mau bawa madu, mau makan protein, itu juga sangat berguna ya pagi-pagi. Jadi supaya siap gitu pada pagi hari. Terus pakaian apa yang harus dibawa di ransel Anda di Camino? Usul saya adalah membawa layer. Jadi mungkin ada 3 layer. Yang di paling luar itu adalah jaket atau jas hujan. Nah, jadi ketika pagi hari biasanya dingin, waktu kita mau berangkat itu dingin, jadi kita bisa pakai 3 layer, jadi kaos dalam, terus kemudian kaos yang kedua dan jas hujan ataupun jaket. Nah, ketika mungkin sudah mulai jam 11, 12 sampai jam 1 itu panas kadang-kadang. Bahkan kalau kita jalan di pinggir jalan itu panas sekali, jadi jaket dan kaos yang kedua bisa dibuka. Itu boleh juga kombinasi antara kaos lengan pendek ataupun kaos lengan panjang, tergantung masing-masing tubuh kita. Kalau yang tidak tahan dingin ya sebaiknya pakai kaos lengan panjang ya. Dan ini juga disarankan yang mudah kering. Jadi apabila kita keringetan, jangan sampai basah karena itu juga nanti menyebabkan badan kita jadi masuk angin. Terus kemudian disebutkan celana panjang. Celana panjang boleh, ada yang membawa celana yang untuk tahan air, itu juga boleh. Membawa celana yang untuk olahraga, itu juga oke, atau yang agak tebal gitu juga oke. Tetapi jika hujan, agak sulit kalau misalnya celananya basah gitu. Jadi tergantung cuaca. Mungkin kalau kita bawa ekstra, silahkan saja bawa seperti itu. Pakaian lainnya seperti ya kaos kaki, topi perlu dibawa. Kostum renang tidak perlu. Handuk ada yang bawa karena kadang-kadang di hotel tidak disiapkan handuk. Karena kita menginap di hotel bintang 1. Hotelnya cukup bersih, ranjang cukup enak, tapi kadang-kadang amenitiesnya tidak diberikan. Jadi seperti handuk ataupun shampoo dan sabun itu kadang-kadang tidak diberi. Jadi kita bisa bawa yang sabun yang 1 kali pakai terus dibuang gitu. Tas kecil, tas ikat pinggang boleh saja itu untuk handphone, untuk apa? Untuk kacamata ataupun yang mudah untuk dikeluarkan ya. Dan juga kita akan diberikan semacam paspor. Nah, paspor itu gunanya adalah di setiap pemberhentian kita bisa mengumpulkan cap dari Camino itu. Jadi itu yang menyatakan kita telah berhenti dari tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 dan sebagainya dan seterusnya sampai kita nanti tiba di Santiago de Compostela. Nah, yang kemudian paspor itu nantinya dapat ditukar dengan sertifikat di Santiago de Compostela. Jadi kita dapat dapat sertifikat setelah dikumpulkan di dalam 1 paspor itu. Items yang berguna untuk Camino de Santiago, kacamata hitam, sabun cuci. Sabun cuci boleh bawa, boleh tidak, tetapi pada waktu itu kami membawa misalnya 6 hari, ya 6 set baju, jadi tidak usah dicuci lagi. Jadi 6 set baju, jadi tidak usah dicuci. Tapi apabila ada yang mau mencuci, silahkan aja dibawa, tetapi yang
baju-baju yang mudah kering, karena kita sampai di hotel kadang-kadang sore, kadang-kadang malam, jadi takutnya tidak sempat kering ya. Dan itu peniti, terus produk kebersihan, obor sih nggak usah, ponsel, pengisi daya silahkan, botol, kantong air. Nah, botol dan kantong air itu kan kita jangan membawa yang terlalu berat. Jadi bawa saja atau bisa beli di sepanjang jalan itu ada yang jual botol air. Jadi saya sarankan di dalam ransel tidak usah terlalu berat. Boleh bawa botol air, tetapi tidak usah besar-besar. Tongkat trekking itu penting yang ringan. Jadi ada yang membawa 1, ada yang membawa 2. Jadi buat saya sendiri kalau 2 tongkat itu jauh lebih enak ya apabila untuk jalan naik ataupun jalan turun itu sangat membantu. Terus penutup tahan air untuk ransel in case kalau hujan jadi supaya tidak basah ya. Nah, ranselnya sebaiknya juga yang tahan air, jadi supaya kita tidak pusing gitu. Kantung tidur ada yang membawa, tapi ada yang tidak usah. Jadi karena hotelnya cukup bersih, walaupun kelas 1 tapi cukup bersih. Uang tunai secukupnya, dan ini pertolongan pertama boleh dibawa, tetapi apabila di tengah jalan misalnya ada yang sakit atau penduduk di sekitar itu sangat membantu dan mereka sangat baik-baik untuk membantu. Bagaimana mempersiapkan kit Anda untuk Camino? Ya, jadi saat ini melakukan Camino de Santiago tanpa ransel dimungkinkan. Jadi ranselnya sebaiknya yang ringan saja, jangan yang berat. Karena jalannya cukup jauh sehingga kalau bawa berat itu nanti memudahkan jadi cepat capek gitu. Dan ranselnya yang ringan, jangan ransel yang tebal, tapi kalau bisa ransel yang ringan. Itu saja. Ya. Boleh selanjutnya. Ya, ini juga mengenai alas kaki bersama tas punggung. Kaki itu memang penting, yang terpenting adalah sepatu. Jadi sepatu harus senyaman mungkin, sepatu dan kaos kaki. Dan saya usulkan sepatu yang ringan ya, jadi bukan yang berat. Kadang-kadang ada pakai yang sepatu untuk hiking, tetapi itu gripnya lebih enak, tetapi itu berat. Nah, jadi boleh dicari sepatu yang ada grip tetapi cukup ringan. Ya. Alas kaki apa yang digunakan di Camino? Ya, memilih sepatu yang bagus untuk melengkapi Camino de Santiago adalah hal mendasar. Sepatu bot itu sepatu yang pernah Anda gunakan sebelumnya dan tidak melukai Anda. Ya, itu benar. Jadi mungkin sebelumnya boleh dicoba-coba dulu untuk jadi dipakai sehingga sepatunya sudah cukup nyaman dan benar-benar fit di kaki kita. Jadi bukan sepatu yang sama sekali baru, ya, sehingga terhindar dari lecet-lecet. Itu benar. Ya. Sepatu itu mungkin banyak sekali ya macam-macamnya. Tetap kemarin teman-teman awalnya beli yang sepatu Hoka, tetapi sepatu Hoka itu ternyata lebih berat, jadi saya nggak sarankan sepatu Hoka ya. Lebih baik sepatu yang kembali ke sepatu yang ringan tadi, tetapi cukup baik untuk jalan jauh, artinya cukup ada grip, cukup jauh, dan cukup tebal di bagian bawahnya itu. Karena kadang-kadang kita juga melewati batu-batu dan melewati sungai gitu, dan melewati tanah-tanah. Jadi sehingga kalau ada grip, jadi supaya tidak mudah terpeleset juga.
Di bulan-bulan musim dingin disarankan untuk menggunakan sepatu gunung berpotongan tinggi. Ini sih nggak usah ya, mungkin kan itu bulan April dan Mei, jadi mungkin tidak usah pakai sepatu tinggi. Nah, ini sekali lagi disebutkan untuk bahan-bahan adalah menggunakan alas kaki berbahan kain yang dapat bernafas, yang breathable, jadi yang cepat kering, yang cepat kalau misalnya kita keringetan, jadi bisa bernafas gitu. Ya, jadi di perjalanan juga ada menyeberangi sungai, kadang-kadang basah. Nah, itu kalau menggunakan semua bahan yang mudah kering, sangat disarankan. Sandal boleh dibawa, jadi ketika malam hari kita sudah melepas sepatu, kita kalau mau makan malam keluar, kita pakai sandal lebih enak gitu. Jadi supaya kakinya nggak terus berada di dalam sepatu yang sama. Juga saya sarankan pada waktu jalan, itu kadang-kadang kaki kita suka sakit, kaki kita suka kram. Nah, itu saya sarankan jangan diteruskan. Nggak apa-apa berhenti 5 menit, 10 menit, atau 15 menit sambil ngopi. Nah, setelah itu kemudian jalan lagi. Jadi pada ketika kaki kita mulai pegel, itu jangan diteruskan sampai nanti pegel sekali sehingga nggak bisa jalan. Jadi saya usulkan walaupun berhenti 5 menit itu sangat membantu. Jadi pada waktu berhenti, kaki kita dikeluarkan dari sepatu, digerak-gerakkan sedikit, keluar kaosnya dilepas, itu sangat-sangat membantu. Walaupun kelihatannya sebentar, tetapi otot-ototnya jadi nggak kaku gitu. Jadi kalau makan siang juga lepas sepatu, lepas kaos, kakinya diselonjor gitu ya, supaya darahnya jalan lagi gitu. Itu sangat membantu. Lalu pakaian apa ya tadi kita sudah bahas, mungkin bawa jaket di dalam ransel aja. Jadi jaketnya dimasukkan ke dalam ransel. Ini mungkin diulangin lagi, jadi artinya memilih pakaian yang ringan, yang breathable ya. Boleh. Iya kan. Ya, ini yang teori 3 lapis itu artinya terdiri dari layer lah, layer dari mungkin kaos, terus ada yang kaos yang lebih tangan panjang dan atau lengan pendek atau lengan panjang di dalam, lengan pendek di luar. Jadi itu bisa dirasa sendiri yang mana yang lebih baik gitu. Jaket di luar. Jadi ketika panas supaya satu bisa dilepas. Jas hujan tadi kita sudah bahas. Jas hujan sebaiknya begini. Jas hujan beli yang murah, yang ringan, yang disposable, tetapi suka yang dijual di toko-toko yang kita beli yang hanya 10.000 atau 15.000. Itu memang seperti panco gitu, tetapi itu bisa berguna. Tetapi jika hujan keras, pakaian kita jadi basah semua. Jadi mungkin sebaiknya cari jas hujan yang disposable, tetapi yang ada resleting, jadi bisa ditutup semuanya. Kalau enggak, pakaian kita ketika tiba-tiba hujan besar, pakaian kita nanti basah semua juga nanti jadi repot gitu. Nah, celana panjang juga saya usulkan kalau udara dingin lebih enak pakai celana panjang. Dan juga nanti apabila kita lewat di rumput-rumput gitu, jadinya kita lebih nyaman, jadi tidak takut atau gatel kena apa dan sebagainya gitu. Lebih terlindungi. Nah, mau pakai legging, tapi legging itu kan agak tipis ya. Jadi ketika pagi hari itu kadang-kadang suka dingin, tapi bisa dipilih material yang lebih tebal.
Oke. Ya, pakaian dalam dan kaos kaki ini mungkin agak diulang-ulang ya, Romo. Non kapas dan kaos kaki tanpa jahitan. Ya, kaos kaki ini sangat penting karena banyak teman-teman juga yang waktu itu juga blister dan karena gesekan jadi lecet dan sebagainya. Jadi kaos kaki dipilih yang betul-betul mudah kering. Jadi ketika kaki kita keringetan, jadi supaya tidak lecet ya. Topi juga pakai topi yang nyaman. Jadi seperti itu. Kok kalau kostum renang tidak diperlukan sih. Handuk boleh dibawa, handuk kecil boleh dibawa, tas kecil, tas ikat pinggang boleh dibawa. Dan di dalam ransel biasanya kita isi juga dengan makanan yang apakah itu power bar ya. Kalau bisa bawa power bar. Jadi ketika kita lapar belum ketemu dengan kafe ataupun restoran gitu, jadi boleh makan power bar tersebut. Kacamata hitam juga apabila ada yang mau bawa boleh silakan bawa. Peniti juga sebagai untuk kalau diperlukan silakan. Produk kebersihan dan obat-obatan ya. Mungkin obat-obatan juga terutama obat-obatan pribadi itu sangat diperlukan. Jadi ketika kita di tengah-tengah tempat, kadang-kadang kalau apabila di tengah jalan masih bisa panggil taksi. Tetapi apabila kita di tengah-tengah hutan itu ya kita tidak ada siapa-siapa. Tetapi apabila kita jalan di antara rumah penduduk itu mereka bisa diminta bantuan untuk panggil taksi. Seandainya ada yang mesti pulang atau capek ataupun sakit, jadi bisa dipanggilkan taksi tetap dari rumah-rumah penduduk. Obor mungkin tidak perlu karena kita nggak jalan pada malam hari. Ponsel, pengisi daya. Nah ini botol dan kantong air juga itu perlu dibawa, tapi yang secukupnya saja. Jadi tidak usah yang besar, karena apabila mau beli minum bisa minum di kafe-kafe yang kita lewati. Tongkat trekking itu penting sekali, perlu yang ringan, jadi mudah dibawa dan bisa 1 ataupun 2. Saya sendiri pakai 2, itu enak sekali untuk jalan. Ya, penutup tahan air untuk ransel tadi kita udah bahas ya. Ini agak sebaiknya ransel yang mudah kering, jadi dan ringan, jadi tidak terlalu berat. Kantung tidur boleh ada yang dibawa ataupun mungkin ya kalau merasa boleh untuk dipakai untuk spray yang untuk di atasnya daripada spray yang ada di hotelnya ya. Nah, uang tunai juga secukupnya. Uang tunai itu untuk beli makanan, beli roti ataupun beli minum, untuk makan siang. Makan siang kita selama di perjalanan itu ya. Jadi kita di perjalanan itu makan siang berhenti di kafe sambil beristirahat dan makan siang. Nah, saya usulkan makan siang secukupnya, tidak terlalu berat. Kadang-kadang dan juga tidak terlalu lama. Kadang-kadang kalau kita sudah capek, duduk enak ngopi gitu, kadang-kadang kalau memulai jalan lagi suka berat, dan kebetulan kadang di beberapa perhentian habis dari kafe kita jalannya pas naik gitu. Nah, kalau habis makan jalanannya naik suka terasa berat jadinya.
Nah, itu kemudian P3K, obat secukupnya, obat pribadi, krim matahari disarankan, jarum, benang, untuk, ya ini sih untuk emergency sekali ya, tapi di sekitar, di daerah situ mestinya banyak bala bantuan lah, artinya jika jangan sampai terjadi apa-apa sih ya. Plester perlu dibawa, kain kasa boleh dibawa, krim antiseptik, antiinflamasi, dan analgesik silahkan dibawa. Jadi itu untuk memudahkan di perjalanan juga. Ya mungkin ya. Nah, sepanjang jalan kami juga bertemu dengan semua orang-orang yang juga melakukan Camino. Mereka biasanya juga kalau kita saling bertemu mengatakan Buen Camino gitu. Jadi mereka juga bawa ransel-ransel dan berjalan jauh gitu dari perjalanan. Jadi banyak sekali yang melakukan perjalanan juga. Jadi kadang-kadang juga kalau kita berhenti di kafe itu juga mesti ke toilet. Nah, kadang-kadang toiletnya juga ngantri gitu. Dan kita juga kadang-kadang mesti bayar dengan uang kecil untuk ke toilet di sepanjang jalan. Ya, mungkin itu adalah acuan yang yang saat ini. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya tampilkan gambarnya dulu ya Mariati ya. Ya, silakan Romo. Ya. Nanti bisa tambah lagi penjelasannya. Ya, ya. Nah, ini adalah sorry, ini dulu ya. Ya, ini adalah sebelum kami melakukan, kami ke gereja ini. Jadi di salah satu gereja sebelum kami mulai. Boleh yang slide kedua, kamu. Ini. Nah, ini setiap setiap poin kami menemukan tanda panah ini. Nah, tanda panah ini adalah yang selalu harus diikuti ketika kita berjalan. Jadi tanda panah ini selalu akan berada mungkin di apakah di semacam ini, ataukah di pohon, ataukah di jalan, ataukah di tembok. Selalu akan di mana kita di persimpangan, selalu akan ditunjukkan jalan tersebut dengan tanda panah. Jadi kita selalu mengikuti jalan tanda panah kuning tersebut. Ini sudah kelihatan belum ya? Nah, ini adalah Santiago de Compostela. Bisa ya, Romo? Ya, silakan Mariati ya. Oke, ini adalah peta daripada Santiago de Compostela. Jadi ada beberapa arah menuju ke Santiago de Compostela. Jadi awal pertama tahun 2019 kami melakukan perjalanan dari Saria. Di sini ada Saria di sebelah kanan. Ya, itu Saria. Saria ya. Ya, betul. Kemudian ke Porto Marin. Nah, kemudian terus sampai de Santiago de Compostela. Ya, perjalanan itu yang kami lakukan. Ya. Lalu yang 2022 2020 ini ya?
Iya, itu tidak terlihat jelas di sini. Yang 2022 itu lebih berat daripada yang dari Syariah. Yang dari Syariah ini hari pertama pemandangannya sangat indah, walaupun itu 26 km, tetapi perjalanannya sungguh sangat indah. Dan perjalanan ini banyak sekali rumah penduduk, banyak sekali kafe, banyak sekali ada hutan kecil, sangat indah, dan juga peternakan gitu. Jadi dan banyak sekali gereja-gereja kecil ya, jadi sangat indah yang dari Syariah. Kalau nggak salah, seingat saya, hari pertama itu 26 kilo, hari kedua itu sekitar 19 kilo, hari ketiga 15 kilo, hari keempat 14 kilo, tapi walaupun 15 kilo dan 14 kilo, tapi itu jalanannya lebih turun naik, sehingga tetap sore sampai di hotel, kecuali kalau ada yang jalan lebih cepat ya. Tetapi pada umumnya sampai di hotel itu jam 5 sore, jam setengah 6 sore gitu. Nah, ini adalah patung Saint James ya pada waktu melakukan perjalanan. Jadi kami boleh berhenti di setiap gereja. Jadi pada waktu melakukan perjalanan kami, misalnya 20 orang, tidak bersama-sama. Jadi mungkin ada yang berdua, ada yang sendiri, ada yang berempat, ada yang berlima gitu. Jadi tidak selalu bergerombol 20, tetapi kalau makan siang kita kadang-kadang bisa bertemu kembali di kafe gitu, tapi melakukan perjalanannya tidak bersama-sama 20-20-nya gitu. Dan masuk gereja juga ada yang masuk gereja, ada yang masuk mungkin 2-3 orang, tapi yang lain tidak mau masuk, yang lain mungkin masuk ke gereja selanjutnya. Itu seperti itu bisa dilakukan. Nah, ini tanda panahnya itu ada di batu, ada di jalan, ada di tembok, ada di pos yang mereka siapkan gitu. Akan selalu terlihat, kadang-kadang di batang pohon ada juga. Jadi kita selalu mengikuti arah kuning ini. Nah, ini pemandangan yang kami lihat pada waktu hari pertama melewati seperti ini gitu. Jadi hari pertama kebetulan agak misty, jadi sungguh indah. Ya, ini melewati rumah-rumah penduduk pada siang hari gitu. Dan udaranya sangat indah. Nah, ini adalah salah satu simbol daripada Camino yang kebanyakan semua Caminoers itu membawa simbol ini. Jadi mereka ada yang dihang di ranselnya. Ya, ini perjalanan selama Camino. Ya, kadang-kadang masuk hutan, jalan kecil, kita kadang-kadang jalan sendirian, kadang-kadang berdua, kadang-kadang bisa bertiga gitu. Jadi ada yang sendiri karena pace-nya setiap orang beda-beda, ada yang lambat, ada yang perlahan, ada yang cepat, ada yang mau doa rosario. Jadi pace-nya masing-masing ya. Tapi ada yang mau bersama-sama juga silahkan gitu. Nah, ini kadang-kadang kalau pertemuan ada pertigaan atau ada
ada crossing gitu, selalu ada tanda panah di mana kita harus terus ikuti. Jadi nggak kesasar gitu. Jadi nggak selalu ada tandanya. Nah, ini sebelum masuk kota de Santiago de Compostela, itu dari jalan-jalan di alam, di perkebunan, kami masuk ke kota. Dari kota menuju ke Santiago de Compostela-nya itu cukup jauh, perjalanannya bisa ada 3-4 kilometer sendiri juga. Nah, ini yang destinasi yang terakhir itu The Church Santiago de Compostela. Itu kami bisa, itu adalah titik nolnya ya, titik nolnya. Jadi dari semua arah titik nolnya adalah di Santiago de Compostela. Ini tahun 2019, gerejanya masih ditutup. Jadi kami pada saat itu 2019 belum bisa masuk. Jadi masih bisa masuk hanya lewat jalan yang dibuka saja. Dan itu karena masih direnovasi. Tapi tahun 2022 kemarin kami bisa masuk dan kebetulan kami bisa menyaksikan boturanya itu dimainkan, Romo. Jadi kebetulan kami pada sore hari nyampe sekitar jam 4, jam 5, terus kemudian mengikuti misa yang jam 6, dan mereka memainkan, maksudnya boturanya itu, dan dilepaskan. Dan keesokan harinya ada misa lagi jam 12, jadi sebelum kami pergi, itu masih mengikuti misa sekali lagi yang jam 12 juga dengan boturanya. Dan botura itu Wiro Rasa ya. Iya. Ya. Kebetulan itu ada orang dari Brasil yang melakukan donasi, sehingga kami sangat beruntung karena malam itu mereka melepaskan boturanya itu. Nah, ini adalah apostol dari Saint James. Ini pengalaman sedikit dari saya. Ketika saya masuk di salah satu gereja di situ, saya memberikan uang, terus kemudian saya diberi ini sama yang jaga gereja, kebetulan saya masukkan ke dalam dompet. Nah, hari terakhir setelah dari Camino de Santiago, kami mau pulang ke Jakarta lewat Madrid. Nah, di situ kami masih berdoa di gereja, salah satu gereja, dan akhirnya saya foto-foto teman, kemudian fotonya HP saya masukkan ke dalam dompet. Nah, perjalanan pulang kembali ke hotel, saya tidak terasa saya dipepet oleh 4 perempuan, 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Kemudian saya tidak terasa bahwa mereka mencuri dompet saya semua dengan uang, dengan handphone. Nah, jadi tapi untungnya ketika itu ada intel yang melihat dan memberitahu saya bahwa saya kecopetan gitu. Terus akhirnya saya dibawa ke kantor polisi. Terus mereka bilang kepada saya, kamu nggak usah khawatir, katanya kita dapatkan orangnya yang curi. Tapi saya tidak tahu siapa. Tapi akhirnya polisinya itu memberikan kembali semua kepada saya komplit, dompet semua, handphone dan uang semua komplit, tidak ada satupun yang hilang. Dan di dalam dompet saya itu ada Prayer of Saint James ini. Sangat indah prayernya. Nah, ini adalah prayer dari Saint James. Saya sangat bersyukur ya, maksudnya indah sekali ini prayernya. Ya begitu, Romo. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Ya, terima kasih Terima banyak Mariati sharingnya yang sudah mengalami 2 kali Camino 2019 dan 2022 ya. Waktu 2019 waktu berangkat kakinya agak sakit ya. Iya, saya 2019 itu saya masih gemuk sekali. Saya masih gemuk dan jalannya susah. Jadi, tapi saya ingin melakukan. Nah, hari pertama itu saya masuk yang paling akhir. Saya baru masuk ke hotel setengah 7. Teman-teman yang lain udah mandi, udah istirahat, udah mereka mau siap-siap dinner. Saya baru masuk jam setengah 7 malam ya. Jadi, tapi hari kedua saya makin lebih pede gitu ya. Oh, tahu jalannya seperti ini, jadi jalannya lebih lumayan. Terus kemudian hari ketiga dan selanjutnya hari terakhir bisa bersama 3 temannya lainnya. Jadi hari terakhir itu saya jadi takut berhenti makan, takut nggak bisa berdiri lagi. Jadi saya cuma sepanjang jalan makan yang ringan sambil jalan terus gitu. Dan hari terakhir bisa masuk ke kota, kita dari grup yang teman-teman yang pertama masuk kota. Jadi untuk kaki sebaiknya kalau misalnya ada kram atau apa jangan dipaksa. Jadi coba berhenti di pinggir jalan ataupun duduk di batu-batu gitu sambil kakinya bisa diluruskan ya, dipijat-pijat sedikit supaya bisa darahnya jalan lagi gitu. Karena itu sangat penting Kak, buka sepatu dan buka kaos, angkat kaki. Oh ya, ketika malam hari sebelum tidur sebaiknya apabila masuk ke kamar kakinya bisa diangkat gitu, disenderkan ke tembok. Itu supaya darahnya mengalir kembali. Jadi setiap malam lakukan itu supaya kakinya enak. Itu ada tip-tip yang seperti itu. Ada lagi Bu Mariati yang mau ditambahkan? Mungkin saat ini itu aja ya. Oke, karena di chat sudah banyak pertanyaan. Oh, sorry. Oke. Ya, silakan. Oke. Dari Tris ini minta diperbesar. Tadi saya tahu yang dimaksud si Tris ini adalah doanya. Dari Monik, Bu mau tanya bahwa kalau bawa baju 6, jas hujan, jaket, baju dalaman dan lain-lain itu bisa lebih dari 10% berat badan kita. Kalau dipakai. Iya, kalau dibawa mungkin di backpack ya. Oh. Jadi gini, mungkin hanya pasti kan tour guide akan memberikan hari itu cuacanya bagaimana, ya kan? Jadi kita nggak pakai ya. Ketika itu kita ada yang pakai 3 layer langsung. Jadi takut kan belum tahu ya suasananya. Tapi kalau nanti sudah diberitahu oleh tour guide, saya biasanya pakai lengan panjang yang di dalam, layer pertama. Layer kedua yang lengan pendek. Nah, layer kedua lengan pendek, kemudian jaket. Itu di pagi hari. Siang hari bisa layer yang kedua dilepas yang lengan pendek. Karena takutnya kalau ya lengan panjang juga untuk supaya nggak panas, supaya nggak hitam ya. Tapi kalau lengan panjang itu terlalu tebal, bisa ganti. Bisa artinya lengan pendek yang di dalam, paling layer pertama. Lengan panjang di kedua, kemudian jaket. Jadi tergantung daripada cuaca saat itu. Pasti diberikan, waktu itu oleh Gary Romo diberikan juga informasi mengenai elevasi. Elevasi kita akan hari ini menanjak berapa jauh. Jadi elevasi naik turunnya
dan kemudian cuaca hari itu. Kalau cuacanya enak sih cukup mungkin 2 layer sih, hanya jaket selalu dibawa di ransel. Di dalam ransel juga jangan berat-berat karena kita yang ringan saja. Saya sih cukup banyak jaket, 1 botol minum, dan mungkin uang secukupnya, HP, dan itu power bar. Udah, itu aja. Paling kalau ada yang takut nanti kakinya lecet, boleh bawa plester, ataupun kemarin karena kaki saya sakit, saya takut sakit, saya pakai spray yang mudah untuk ototnya supaya lemas, ya. Ya, terima kasih Mariati atas penjelasannya. Jadi Bu Monik, tidak semua bajunya itu nanti dibawa. Yang kita bawa di backpack kita hanya yang kita perlukan saja. Itu kan Bu Mariati ya? Iya, jadi yang lain kemudian di koper ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Trace mau bertanya, silakan. Trace ya. Ya. Bu Mariati, saya kagum banget sama Bu Mariati, hebat. Aduh, puji Tuhan itu. Karena saya tahu itu Santiago de Compostela itu nggak gampang gitu ya. Tapi gini, saya mau nanya nih, sebenarnya kan itu adalah rute perjalanannya Santo Yakobus, right? The Saint James. Yes. Yeah. Itu kan banyak warna tuh, tadi saya ada blue color, brown, dark brown gitu ya. Benar. Itu semuanya adalah rutenya Saint James. Iya. Jadi rutenya itu ada beberapa rute. Ada yang rute yang mudah, ada yang dari Syariah. Kebetulan yang 2022 yang kami lakukan itu lebih berat. Nanti ada juga yang lewat hutan, yang artinya lewat jalan hutan, itu lebih berat lagi. Jadi ada beberapa rute, dan semua totalnya itu 800 kilo. Itu semua rutenya Santo Yakobus pada saat dia melakukan misionarisnya ya. Oke. Oke. Hebat Ibu. Puji Tuhan. Saya mau nanya nih ya, saya nanyanya agak direct kayak gitu ya. Iya. Untuk orang seumur Ibu bisa lakukan 2 kali, artinya kan sebetulnya untuk siapapun bisa lakukan, benar nggak Bu? Atau enggak juga? Ya, gini, saya juga waktu itu yang pertama kali saya takut sekali. Saya takut sekali karena gini ya, terus terang, waktu berjalan dari hotel ke teman-teman yang lain, teman-teman saya kebanyakan muda-muda, yang mungkin yang umurnya waktu itu 60, udah 2 orang, saya dan 1 lagi. Tetapi jalan dari hotel menuju ke path-nya mulai Camino, itu kita harus naik tangga. Pada waktu naik tangga saja, yang muda-muda udah nggak kelihatan, saya paling belakang. Saya rasanya pada waktu mau masuk gate-nya itu yang ada tulisannya tanda panah kuning, saya masih mikir saya pulang ke hotel aja apa enggak ya, gitu. Tapi saya kepingin sih melakukan, saya kepingin sekali. Jadi akhirnya saya putusin tetap masuk gitu, walaupun dengan hari pertama itu sungguh 3 kali saya kram kakinya. Wow, hebat Bu. Saya terkagum-kagum sama Ibu, beneran. Luar biasa. Ya, terima kasih Tris. Terima kasih juga Bu Mariati atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Stefanus. Izin bertanya Bu, kalau perjalanan dilakukan dengan lari, apakah boleh Bu agar cepat sampainya? Terima kasih. Jadi berlari, bukan jalan. Boleh aja. Cuman apakah Bapaknya itu kan hari pertama kan 26 km. Apakah Bapak biasa untuk lari sepanjang itu, dan kadang-kadang perjalanannya itu bukan jalan yang rata ya. Kadang-kadang
berbatu, pasir, ataupun rumput, kadang-kadang juga air, kadang-kadang lewat jalan sempit, kadang-kadang lewat seperti jembatan, kadang-kadang lewat jalan setapak gitu. Jadi apabila jalanannya rata, dimungkinkan lari. Tapi apabila kita mesti melewati yang berbatu-batu, air, ataupun jalan yang seperti sempit sekali, itu mungkin agak susah ya. Ya, terima kasih Bu Mariati atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Giselia. Izin bertanya, apakah dalam perjalanan itu kita bisa mengikuti misa sepanjang perjalanan? Misalnya jadi di gereja. Jadi apabila mau, tapi kami tidak mengadakan misa di perjalanan, karena kami lebih fokus untuk jalan dan memang berdoa sendiri-sendiri di gereja. Misalnya setiap pagi sebelum kami berangkat. Jadi kami berdoa ataupun misa di pagi hari. Jadi di pagi hari itu sebelum perjalanan kami berdoa dulu sih. Berdoa bersama gitu. Oke, baik. Ya. Hanya berdoa bersama ya, bukan misa ya, Bu? Iya, bukan. Karena waktunya jadi gini. Pagi hari itu biasanya kami jam 5 bangun ya. Jam 6 mengumpulkan koper di lobi. Jadi lobi itu semua koper-koper diturunkan ke lobi dan kemudian jam 7 atau jam 6 sampai jam 7 breakfast. Nah, jam 6 sampai jam 7 breakfast, jam 8 jalan ya. Itu jalan. Nah, sebelum jalan itu kami berdoa atau ya kalau dimungkinkan untuk misa, kami ada sih 1-2 hari kami misa lebih dahulu. Terima kasih Bu Mariati. Ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Monik, kalau terpisah dan jalan sendiri, apakah aman? Cukup aman sih. Cukup aman karena kami selalu bertemu dengan Caminoers. Ada kalanya saya pernah jalan sendiri, karena kalau kadang kalau kita ke toilet atau yang tadinya berdua sama teman saya kadang-kadang, oh ya dia lagi pace-nya lagi ingin jalan terus, dia nggak mau nunggu, nggak mau berhenti, ya terpaksa kita ke toilet sendiri, nanti juga nyusul gitu. Tapi itu cukup aman. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Emily, kalau memilih rute dari Sharia, apakah ada pilihan untuk menginap di Albergue? Wah, itu mungkin ditanyakan sama Gary ya, Romo. Okay. Ya, nanti Gary yang mengatur itu semua. Ya. Oke. Nah, kalau kita tertinggal dan tidak sanggup untuk melanjutkan, bagaimana tuh, Bu Mariati? Boleh di perjalanan, kalau tidak ada sih teman yang di perjalanan nggak sanggup untuk meneruskan, bisa sampai di kafe, kemudian dari kafe tersebut mengambil taksi. Atau kalau di tengah-tengah rumah penduduk misalnya, betul-betul nggak bisa jalan, bisa salah satu teman yang ngetuk rumah penduduk, terus malah penduduk itu yang memanggilkan taksi. Ya, jadi mereka sih di sekitar Camino de Santiago itu ramah-ramah sih, orangnya baik-baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya, karena kita bisa minta bantuan dan naik taksi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Esther. Nah, ini agak personal nih Bu. Menanyakan, boleh tanya usia berapa pada saat melakukan Camino yang pertama dan kedua? Sekarang saya 64, tahun lalu saya 63. Jadi Camino yang 2019 itu ya saya 60 tahun. Luar biasa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan.
Ya. Yang penting semangat ya. Saya waktu itu ketika itu juga takut, tapi saya karena ingin melakukan, dan saya berdoa sih untuk dengan kepada Tuhan Yesus bahwa saya benar-benar ingin melakukan gitu. Jadi memang hari pertama yang penuh perjuangan, tapi setelah itu makin punya ini lebih pede gitu ya. Lebih semangat ya Bu ya. Ya, semangat. Ya. Sama ininya bagus sekali perjalanannya bagus sekali. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya Bu dari Ibu Ina, waktu pertama Ibu mau ikut persiapannya berapa lama dan latihannya bagaimana? Ya waktu itu sebetulnya tahun 2018 saya itu ke Medjugorje. Nah itu juga gitu, saya ingin naik ingin naik ke bukit yang paling tinggi, tapi saya memutuskan untuk tidak. Tetapi pada waktu hari itu tiba-tiba saya dipanggil sama teman saya untuk baca di station number 1. Jadi terpaksa saya naik ke station number 1. Nah, waktu ketika naik ke station number 1 itu saya berasa cuman segini ya. Akhirnya saya teruskan. Tapi waktu station 8 sampai station 14 itu parah sekali. Jadi tapi nggak bisa turun lagi ya. Jadi akhirnya diteruskan. Nah, setelah pengalaman itu, saya jadi rajin jalan pagi latihan di GBK gitu ya. Mungkin 1 round gitu. Lama-lama ya artinya lebih seminggu sekali, lama-lama 2 kali, lama-lama 3 kali seminggu. Nah, itu sangat membantu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang menanyakan ya, sepertinya mereka kurang jelas mengenai barang-barang dan koper kita. Apakah dibawa oleh tour guide? Ya, jadi gini, di hotel pertama kan kita bawa koper sendiri. Kemudian ketika kita bangun untuk hari kedua, itu pagi-pagi hari kita sudah meletakkan koper-koper kita dikumpulkan di lobi jam 6 pagi. Nah, nanti ketika kita start jalan, itu koper-kopernya akan ditransfer oleh Gary. Gary akan mentransfer koper-koper tersebut ke destinasi selanjutnya. Oke, jadi koper akan berpindah dengan sendirinya ya, turnya akan mengatur itu semua. Terima kasih. Ada pertanyaan Bu? Ya, dan kopernya, silakan. Oh sorry, kopernya kalau nggak salah kita boleh membawa 1 koper besar 23 kilo, dan ya kopernya itu 23 kilo ya, karena kalau kita pakai pesawat kecil mereka tidak memperbolehkan lebih dari 23 kilo, dan kita bawa tas jinjing 1. Baik Bu Mariati, tas jinjing itu tidak termasuk dengan backpack kan? Enggak. Jadi maksudnya backpack boleh sendiri, dan ini tas jinjing itu yang kecil ya, yang jadi bisa masuk ke kompartemen di atas cabin. Iya, cabin. Iya. Cabin Oke. Ibu kan tadi bicara tentang bagaimana misalkan dalam perjalanan itu kita ketemu dengan penduduk. Apakah bagaimana kita berkomunikasi dengan penduduk? Apakah dengan bahasa yang pakai Spain atau bahasa Inggris atau bagaimana? Supaya komunikasi kita juga dengan penduduk bisa lancar. Enggak, biasanya kita kalau sesama dengan Caminoers yang pejalan kaki yang lain, kita suka menyapa buen camino gitu. Jadi mereka saling menyapa kok. Kami saling menyapa,
Dan juga ada yang Camino itu ada yang dilakukan pakai sepeda. Nah, kadang-kadang ada yang sepeda, ada yang jalan kaki. Tetapi kalau penduduk biasanya mereka sih mungkin bekerja ya, mereka ada yang petani ataupun bekerja di rumah sendiri-sendiri, kecuali kalau yang kafe. Kalau kafe itu mereka bekerja di kafe gitu. Tapi jarang penduduk yang duduk-duduk di luar atau jarang sih. Bahasa yang digunakan Bu, bahasa Inggris? Inggris, kita pakai Inggris. Oke. Ya. Ada yang menanyakan Bu, apakah nyaman kalau mengenakan sepatu sandal gunung dengan kaos kaki? Saya kurang sarankan kalau pakai sepatu sandal ya, karena kalau sepatu sandal itu kan supportnya kurang. Jadi takutnya kalau pakai kaos kaki, kalau kena batu tidak ada support. Jadi sebaiknya pakai sepatu tertutup, jangan pakai sepatu sandal. Walaupun mungkin ada ya yang pakai sepatu sandal, itu mungkin ada. Ya, terima kasih Bu Mariati. Bu Mariati, ada yang bertanya tongkat trekking baiknya beli yang seperti apa? Dan ya, yang seperti apa? Karena ada yang sudah lagi browsing di Topet nih sekarang. Iya, mungkin di mana-mana banyak, tapi yang ringan. Saya usulkan yang ringan dan mungkin ada di toko-toko olahraga seperti Decathlon gitu ya. Saya usulkan jangan yang mudah. Kemarin saya lihat ada yang mudah bisa dilipat, tapi itu mudah sekali untuk dia keluar daripada jalurnya gitu ya. Jadi saya usulkan yang lebih stable. Jadi jangan sampai, jadi ketika dia sudah di-adjust, jadi jangan sampai dia gampang melorot ataupun dia lepas daripada jalur gitu. Karena kan kita kadang-kadang tekan, kadang-kadang untuk membantu pada waktu kita naik, waktu kita turun. Oh ya, saya waktu kita jalan turun kan karena kaki saya waktu itu lututnya sakit, jadi saya jalannya mundur. Nah, jalannya mundur. Waktu jalannya ada yang terjal turun sekali, itu saya tidak ke depan, tapi saya jalannya mundur. Nah, itu sangat membantu supaya lututnya nggak sakit. Dan untuk yang lain juga ada metode apabila jalannya curam, itu kami melakukan turunnya itu siksak. Jadi jangan lurus, turunnya siksak gitu. Nah, itu teknik turun. Kalau turun bisa latihan dulu di GPK. Kalau ada yang jalanan naik ataupun turun bisa siksak. Itu untuk lutut jauh lebih enak. Ya, terima kasih Bu Mariati atas tipnya. Ada satu pertanyaan lagi, apakah kita bisa mengkombinasi dengan antara sepeda dan jalan kaki? Kalau mau bisa, tapi rasanya sulit ya, sebab nanti kan sulit, sepedanya nggak bisa diparkir di mana gitu. Kalau sepeda, kalau yang sepeda mungkin mereka punya route tertentu juga gitu. Karena tidak semua route bersepeda sama dengan pejalan kaki. Oke, terima kasih Bu Mariati atas penjelasannya. Selanjutnya ini pertanyaan sepertinya untuk Romo. Apakah Zoom ini boleh di-share? Ya, beberapa tambahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mariati. Yang kita rencanakan di tahun depan tanggal 5 sampai 18 April kita akan mengkombinasikan antara Camino dengan Napaktilas Ignatius. Jadi kita akan diatur oleh travel dari sini yang akan mengurus untuk kita. Lalu yang kedua, jalur yang akan kita tempuh mulai dari yang Bu Mariati yang pertama tadi itu yang Povedra. Sebentar saya share yang dari sini. Saria ya. Saria. Yang Kambidos.
yang Caldas, yang Pedron ini ya, karena kita akan turun dari Lisbon, kemudian ke Fatima dulu, baru kita mulai dari Pontevedra. Dan hari pertama itu hanya 15 kilo ya, tidak panjang. Yang kedua adalah koper kita akan dibawa oleh bus. Jadi kita hanya berjalan membawa ransel, koper-koper akan dibawa oleh bus, ditaruh di hotel yang menjadi tujuan gitu. Dan kalau Bapak Ibu merasa capek hari ini, tidak akan melanjutkan Camino-nya, bisa naik bus ya, nanti sudah tiba-tiba sampai di depan hotel sana, jadi tidak perlu khawatir gitu. Saya kira itu saja. Ini yang kita akan buat untuk April itu, tetapi nanti kalau Bapak Ibu akan berangkat di bulan selain April, kita juga bisa arrange untuk rute-rute yang lain dari Sharia juga bisa ya. Ya kemudian apakah Zoom ini bisa dibagikan kepada orang lain? Bisa. Dan yang ikut Camino juga tidak hanya dari KDV ya, kita buka kepada siapapun juga yang mau bergabung untuk mengikuti Camino ini. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan, tunggu sebentar. Apakah boleh ikut untuk yang bukan dalam klub KDV, kelompok KDV? Dan daftar untuk info-info di nomornya siapa, di mana? Seluruh program KDV selalu terbuka untuk siapapun juga. Ya, tidak hanya untuk anggota, tetapi terbuka untuk siapapun juga. Nanti kita akan share di grup KDV dan kelas-kelas yang pernah kita selenggarakan, informasi yang sudah lebih pasti termasuk biayanya. Yang sekarang itinerary-nya sudah final, hanya kita belum ketemu harga turnya itu ya, baru diurus oleh agen yang akan membantu kita. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Pak Hari ada pertanyaan, Romo kalau Camino yang Yakobus akan diadakan nggak? Akan diadakan Pak. Ini justru akan diadakan berbarengan nanti dari Fatima. Itu saja. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ada yang tanya kenapa bulan April? Hangatkah? Silakan Romo. Ya, tentu waktu ziarah sangat tergantung pada availabilitas waktu kita. Kita memilih bulan April tahun depan itu karena pas kena libur Lebaran panjang. Jadi Bapak Ibu hanya bisa pergi selama libur Lebaran, kita akan mengakomodasi ini. Tetapi kita juga akan membuat jadwal yang lain di luar libur Lebaran April mendatang, biasanya sekitar Mei atau Oktober ya, yang cukup nyaman untuk jalan ini supaya tidak kena hujan dan juga tidak terlalu panas ya. Nanti waktu-waktu untuk Camino ini akan kita share juga kalau programnya sudah lebih detail. Ya, terima kasih Romo karena banyak pertanyaan berapa hari dan juga berapa hari ininya jalannya semuanya. Karena banyak pertanyaan. Nanti kita akan share, Romo akan memberikan informasi tersebut. Nah, kalau ada yang tidak bisa ikut full Romo,
dan juga sudah pernah ke Fatima, misalkan mau join dari tempat lain, apakah bisa? Ya, kita semuanya aturable ya. Jadi ada teman ini yang tinggal di Singapura, Vanessa dan Charlie. Dia tidak berangkat dari Jakarta, kita bisa langsung ketemu di Lisbon, kemudian mengikuti Camino, dan kalau merasa sudah pergi ke tempat-tempat yang kita atur di Montserrat dan Manresa, Barcelona ini tempat-tempat Santo Ignatius, mau berhenti setelah Camino, lalu mau extend sendiri ke Madrid atau mau ke tempat-tempat yang lain, sangat mungkin ya kita bisa mengatur itu. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Bu Mariati ada yang tanya, mungkin Ibu bisa memberikan satu insight ya. Seberapa besar beda berat medannya kalau yang dari Syria dengan yang dipropos oleh Romo? Ibu Mariati tahu nggak? Ya, itu berarti antara Camino yang pertama dan Camino yang kedua ya, Romo. Yang kedua ya, Romo. Iya, Mariati ya. Iya, bedanya gini, yang dari Syria itu pemandangannya lebih indah. Jadi walaupun kita berat, tapi kita ada point of interest ya untuk lihat, ada banyak chapel, banyak kafe, banyak rumah penduduk, itu lebih banyak pemandangan seperti itu. Kalau yang dari Pontevedra itu lebih banyak perkebunan, jadi ladang, jadi artinya nggak ada toko-toko, nggak ada kafe, jarang, itu jarang. Dan kemudian yang hari terakhir itu ada cukup berat karena hari terakhir kalau nggak salah itu 29 kilo. Nah itu elevasinya terus naik. Jadi buat saya sendiri, saya ingat sekali itu hari terakhir rasanya kayak seperti kita udah mau nyampe tapi naik lagi, udah mau nyampe naik lagi gitu. Jadi terus naik terus gitu. Jadi dan 29 kilo terasa betul-betul jauh sih. Kita rasanya udah hari terakhir, udah capek, rasanya seperti nggak nyampe-nyampe gitu. Dan karena kita kadang-kadang sudah sampai kotanya, tetapi masih jalan lagi, mesti cari hotel 3-4 kilo lagi. Jadi kadang-kadang kalau di situ ditulis 29, akhirnya kita berakhir di tambah 3 atau 4 kilo. Ya. Terima kasih. Tapi indah, perjalanannya indah. Jadi senang sekali. Nah, ada yang bertanya, rencana tahun depan akan start jalan dari Ponferrada kan? Mungkin perlu dicek apakah di Ponferrada itu akan qualified untuk mendapatkan sertifikatnya Compostela. Sebenarnya untuk rute, karena kita pesertanya sudah mencukupi, kita bisa mengatur rutenya dan bisa kita ubah yang dari awalnya dari Pontevedra ya. Lalu kita bisa Pontevedra sebenarnya, bukan Ponferrada. Ya, Pontevedra untuk jalur, maka ini karena terima kasih untuk inputnya dari Mariati, kita bisa mengatur untuk rute-rute ini ya. Romo, itu yang pertama karena kami tidak tahu, jadi pada waktu kami berakhir di Santiago de Compostela, kami minta sertifikat sendiri-sendiri. Jadi mesti ngantri, sudah capek, mesti ngantri sertifikat. Tapi pada waktu Camino kedua, Gary yang mengatur semua untuk ditukar dengan sertifikat. Jadi kami tidak usah ikut ngantri. Ya, terima kasih. Total ada yang bertanya, Romo. Oke. Nanti ini pendaftaran ya. Untuk nomor berapa tadi seperti yang dikatakan Romo akan memberikan informasinya untuk daftar mengikuti Camino ini kepada siapa, oke? Dan ke pertanyaan yang kedua, total berapa kilometer dan berapa hari
Itu ada pertanyaannya, Romo. Apakah kita dibatasin harinya? Putus ya, Romo? Kalau setahu saya, untuk mendapat sertifikat itu minimal 115 kilo ya, dan itu ditempuh selama 6 hari. Ya, sudah jelas ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sebentar, Pak David. Bu Mariati ada yang bertanya dari Pak David, paspor yang berisi stempel masing-masing pos, apakah tidak bisa kita bawa pulang selain sertifikatnya? Oh bisa, boleh dibawa pulang. Pada terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas nih semua sudah mau mendaftarkan diri. Ini ada 100 orang Romo di sini, Romo. Jadi ini nggak tahu nih. Bikin 3 grup. 3 grup. 100 orang kayak Bu Yama sama Charlie sudah suami istri ya. Bu Yama dengan suaminya, Charlie dengan istrinya, jadi nanti bisa tambah-tambah saja. Terima kasih banyak Mariati atas sharingnya, pengalaman yang sangat detail sehingga kita bisa punya gambaran yang lebih jelas, karena Bu Mariati juga sudah 2 kali menjalani Camino ini. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaannya sangat memperkaya kami untuk nanti menyusun rute-rute yang akan kita jalani bersama untuk Camino ini, dan kami akan segera mengumumkan program ini kalau detail-detail untuk keperluan program kita sudah selesai. Moga-moga dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa mulai melakukan pendaftaran, dan yang paling penting Bapak Ibu kita semua mulai latihan untuk persiapan fisiknya ya. Putri sudah senyum-senyum mau jalan keliling dari rumahnya ke rumahnya Bu Helena. Terima kasih semua Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Mariati atas sharingnya. Ya, terima kasih Bu Mariati atas sharingnya, juga terima kasih Romo. Sekarang kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Pak Popo untuk penutupan ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Mari kita bersatu dalam hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang maha baik, Engkau telah mengumpulkan kami malam ini. Sungguh kami merasa terberkati dengan segala penjelasan dan perjalanan dari Ibu Mariati. Biarlah apa yang di-sharingkan, di kisah dapat membuat motivasi kami untuk bisa merencanakan perjalanan kami di tahun mendatang. Bapak, bimbing kami terus agar kami punya semangat untuk melakukan napaktilas perjalanan Santo Yakobus, agar kami semakin dikukuhkan iman kami, dan kami dapat melihat betapa indahnya karyamu pada semua manusia, dan dapat nikmati juga perjalanan ini di tahun depan. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan selesai dalam pertemuan ini, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, dan kami akan kembali untuk beristirahat malam ini. Berkatilah, jagalah istirahat kami, agar kami dapat beristirahat dengan baik, dan biarlah besok Engkau juga bangunkan kami untuk memulai aktivitas kami. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih kepada Ibu Mariati yang sudah membagikan pengalamannya yang sungguh dapat menguatkan kami untuk mengikuti perjalanan ini di tahun-tahun mendatang.
Semua doa ini kami panjatkan melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mohonkan berkat-Mu dari Romo kami, Romo Rumanto. Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga Roh-Mu. saudari-saudara sekalian, keluarga, orang-orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Romo. Saya akan share di chat untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar supaya kita tahu nomor kontaknya dulu ya. Sebentar karena ada yang minta. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan di sini supaya nanti kita punya nomor kontak untuk mengkontak Bapak Ibu ketika program kita akan dimulai. Sebentar. Ya, di link pendaftaran di Google Form itu. Bapak Ibu mau ikut yang di bulan April atau di bulan yang lain, nanti akan ada panitia yang mengkontak Bapak Ibu ya untuk menawarkan program ini. Karena ada 102 orang, jadi mesti 3 kali ini Romo. Maksudnya 3 kali pergi. 3 kali pergi ini. 3 kali jalan. Rutenya jalan lain. Oh, nanya dulu ya, Mo. Boleh nyicil nggak? Apanya? Nyicil. Pembayaran, maksudnya. Boleh, semua kita boleh. Yang penting pas hari hanya itu lunas gitu. Iya, benar. Yang penting hari hanya lunas. Betul. Romo, ini pendaftarannya ada di link Zoom kan ya? Tadi pendaftarannya ada di Google Form, di chat itu saya sudah tulis ya. Nanti akan saya share lagi di KDV. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Mariati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Mariati. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Helena. Semua. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih semua Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya end meeting ya. Ya Romo. Ya Romo.